Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas tentang pembelajaran membaca pada siswa SD atau MI. Gimana, udah siap? Yuk kita mulai. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 pembelajaran bahasa Indonesia yang beranggotaan Rika Nursafitri dari absen 10 dan Meilia Dwi Widayanti dari absen 20 dan yang terakhir yaitu Nur Rafiq Muazizah dari absen 33. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada materi hari ini, sebaiknya kita perkenalan dulu ya dengan materi-materi apa saja yang akan kita bahas pada video ini. Nah, materi yang pertama yaitu hakikat membaca, dan yang kedua yaitu pembelajaran membaca, dan dilanjut dengan yang ketiga yaitu tujuan membaca, strategi membaca, dan metode pembelajaran membaca, dan teknik pembelajaran membaca, dan yang terakhir yaitu kendala dan solusi pada pembelajaran membaca. Oke, materi awal yaitu hakikat membaca. Nah, bagaimana sih teman-teman hakikat membaca itu? Yuk kita simak video selanjutnya. Baik teman-teman, jadi hakikat dalam membaca itu sebuah membaca adalah suatu kegiatan atau cara dalam mengupayakan pembinaan daya nalar. Atau secara singkatnya dan sederhananya bisa didefinisikan bahwa membaca ini sebagai proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis, atau reading is a recording and decoding process. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pembelajaran membaca di SD atau MI. Nah, gimana sih kira-kira atau bagaimana pembelajaran membaca di SD atau MI tersebut? Yuk kita simak lagi videonya sampai habis. Oke, baik. Jadi di SD maupun di MI, pengajaran membaca dan menulis ini merupakan salah satu bidang garapan yang memegang peranan penting dalam pengajaran bahasa Indonesia. Karena apa? Karena tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan membaca serta menulis, maka akan mengalami kesulitan belajar di masa mendatang atau tingkat sekolah selanjutnya. Gimana? Dari sini kalian udah paham belum? Oke, lanjut ya. Nah, untuk kali ini adalah tujuan pembelajaran membaca. Kira-kira yang kalian pikirkan tentang tujuan pembelajaran membaca ini apa? Apa kalian udah tahu selama ini membaca ini tuh, atau ketika kalian membaca itu tujuannya untuk apa? Simak terus ya. Baik, jadi menurut kelompok kami tujuan pembelajaran membaca ini ada 7. Yang pertama, untuk memperoleh fakta atau perincian, dan yang kedua yaitu untuk memperoleh ide utama. Yang ketiga, untuk mengetahui urutan atau susunan struktur karangan, dan yang keempat yaitu untuk menyimpulkan, dan yang kelima adalah untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan, dan selanjutnya adalah untuk menilai atau mengevaluasi, dan yang terakhir untuk memperoleh perbandingan. Nah, gimana? Kalian setuju apa enggak dengan tujuan pembelajaran membaca kali ini? Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran membaca. Nah, kira-kira bagaimana aja sih strategi pembelajaran membaca kali ini? Oke, kita simak lagi ya videonya. Jadi, untuk strategi pembelajaran membaca kali ini ada 3 strategi. Yang pertama yaitu active reading atau bisa disebut juga dengan membaca aktif. Yang kedua adalah speed reading atau bisa disebut juga dengan membaca cepat. Dan yang terakhir yaitu critical reading adalah sebuah membaca dengan kritis. Nah, bagaimana? Kalian udah paham kan tentang ketiga strategi? Selanjutnya adalah materi tentang metode pembelajaran membaca. Nah, jadi ada 2 metode pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu EJA, pembelajaran membaca dan menulis pemulaan. Dengan metode EJA ini memulai mengajarkan dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Nah, yang kedua yaitu metode bunyi. Jadi metode bunyi ini merupakan sebuah bagian dari metode EJA.
Hanya saja dalam pelaksanaannya, metode booming ini melalui proses latihan dan kemudian. Gimana? Kalian paham kan yang saya maksud ini? Jika kurang paham, nanti kalian bisa kok komen di kolom komentar. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran membaca. Nah, untuk teknik pembelajaran membaca ini ada dua teknik. Yang pertama adalah teknik ulang ucap, sebuah model pembelajaran pada tingkat awal atau pertama pada model pembelajaran membaca. Yang kedua adalah baca tulis, merupakan sebuah teknik pembelajaran tingkat dasar, bahkan masih digunakan di tingkat sekolah menengah ataupun tingkat atas juga. Nah, berikut itu merupakan sebuah teknik-teknik menurut kelompok kami yang paling mandiri atau bisa disebut juga dengan paling populer ya. Nah, begitu. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Baik teman-teman, yang terakhir yaitu kendala dan solusi pembelajaran membaca. Nah, kira-kira apa aja ya kendala dan solusi pembelajaran membaca kali ini? Yuk kita simak lagi video yang terakhir kali ini. Audio Jungle. Nah, kendala dalam sebuah pembelajaran membaca kali ini adalah sebuah rendahnya kebiasaan membaca siswa atau rendahnya kemampuan membaca itu antara lain tampak pada rendahnya kecepatan efektif dalam membaca atau yang disebut juga dengan KEM. Nah, tenang saja teman-teman, ada solusi di balik permasalahan tersebut, yaitu dengan penerapan metode yang dirasa cocok untuk meningkatkan kecepatan efektif membaca atau yang disebut juga dengan KEM tadi oleh siswa. Nah, menurut kelompok kami, peningkatan efektif membaca dengan menggunakan metode POS ini sangat efektif untuk menjadi solusi tersebut. Gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu penutup. Aduh, gak terasa ya teman-teman, kalau sudah beberapa menit yang lalu kita menemani kalian untuk mempelajari tentang pembelajaran membaca pada tingkat SD ataupun MI. Nah, jika kalian masih memiliki pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal di pikiran kalian, kalian bisa tanyakan di kolom komentar yang sudah disediakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.